Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang half adder dan full adder menggunakan VHDL ya. Kita lihat tentang penjelasan tentang half adder terlebih dahulu. Half adder adalah sebuah rangkaian penjumlahan dalam sistem biner yang paling sederhana ya. Rangkaian ini hanya dapat digunakan untuk operasi penjumlahan dalam 1 bit saja. Jadi inputnya hanya 0 atau 1 atau satu lagi 1 atau 0 gitu atau 1 Jadi hanya berjumlah 1 bit untuk masing-masing inputnya. Kemudian untuk logika penjumlahannya biasanya kita lakukan penjumlahan 1 tambah 0 itu biasanya adalah misalkan kita punya input A 1, input B adalah 0, maka kita jumlahkan 1 dan 0 itu adalah hasilnya 1 dan dia tidak menghasilkan sisa atau carry namanya. Carry outnya adalah 0. Kemudian jika masukkan A dan B-nya, A-nya 1 dan B-nya 1, maka dia akan menghasilkan 1 tambah 1 itu adalah 0 dengan hasil carry-nya adalah atau sisanya adalah 1. Dalam istilahnya carry itu sisa, sum itu hasil penjumlahannya. Jika 0 dan 0 berarti ya 0 dan 0 pasti 0. 0 tambah 0, 0 dengan carry-nya adalah 0. Jadi tidak perlu ditulis di sini. Nah, dari cerita ini masukkan A dan B, kemudian ada outputnya carry dan sum, kita akan buat sebuah tabel kebenarannya dulu. Jadi tabel kebenaran daripada penjumlahan 2 bit itu adalah dengan input A dan B, kemudian outputnya adalah carry, sisanya, dan sum penjumlahannya. 0 dan 0 itu akan menghasilkan sisa 0 atau carry 0 dan hasil penjumlahan 0. 0 dan 1, sisanya 0, hasilnya 1. 1 dan 0, carry-nya 0 dan hasil penjumlahannya 1. Nah, sementara input 1 dan 1 hasil adalah menghasilkan carry 1 dan sum-nya adalah penjumlahnya adalah 0. Nah, dari sini, dari tabel kebenaran ini kita nanti bisa buat adalah rangkaian digitalnya seperti apa. Biasanya kan dari tabel kebenaran kita rangkum ke peta kernot ya untuk disederhanakan. Nah, ini perlu disederhanakan atau tidak? Nampaknya tidak perlu karena sudah terlihat ya. Biasanya carry-nya itu 0001 polanya itu bisa dilihat bahwa 000, 010, 1 dan 0, 0 itu berarti tipe logika N ya. Jadi 11 dia baru 1. Nah, ini 00, 0, 11, 0. Sementara 10 dan 10 lagi dia 1. Artinya dia gerbang logika XOR ya, kalau kita lihat ya. Jadi dari tabel kebenaran tadi kita bisa lihat bahwa hasil penjumlahannya adalah not A, N, B, or A, N, not B. Serta carry-nya adalah A, N, B saja. Gitu. Jadi tidak perlu disederhanakan lagi. Ini adalah fungsi matematika atau fungsi logikanya. Dari fungsi logika ini kita sudah bisa nih buat rangkaiannya, rangkaian logikanya seperti apa. Nah, ini sum-nya tadi adalah XOR, jadi bentuk XOR dari A dan B, kemudian carry-nya adalah N daripada A dan B, seperti ini ya. Ini adalah gambar half adder rangkaian logika. Input A, input B, kemudian sum hasil penjumlahan, carry adalah sisanya. Atau bisa dijabarkan seperti ini kalau pengen lebih panjang. Dari sini kita akan buat program VHDL-nya. Nah, pertama kita cari tahu bahwa blok diagramnya akan seperti ini. Jadi ada input A, input B, dan isinya nanti di dalamnya ada bloknya berisi dengan half adder rangkaian yang tadi, kemudian outputnya ada sum dan carry. Nah, ini kita pakai untuk biasanya adalah di entity-nya ya. Kita pakai entity input A, input B, kemudian output sum dan output carry. Ketika kita sudah mendefinisikan entity, nanti baru kita ke environment kan, environment-nya atau pemrogramannya seperti apa. Nah,
terakhir kita buat programnya. Pertama, selalu library. Ini untuk library-nya IEEE biasa. Kemudian menggunakan IEEE std logic ini all, kemudian numeric all. Kemudian entity yang tadi dari blok diagram tadi kita punya input bit 1 dan bit 2 std logic ya, input. Kemudian output sum dan carry, output std logic ya. Kemudian selalu kita akhiri dengan and half adder. Selanjutnya di arsitekturnya behavior RTL-nya dari half adder sendiri adalah tadi sum itu berisi bit 1 di XOR-kan dengan bit 2. Kemudian carry itu diisi dengan bit 1 di AND-kan dengan bit 2. Datanya adalah yang ini tadi ya, rangkaiannya yang ini. Nah, dari situ sesuai dengan video yang sebelumnya itu kita tinggal compile, kemudian kita lakukan simulasi, memasukkan wave-nya, gelombang-gelombangnya, kemudian masukkan inputnya 01, 10, 00, dan 11, kemudian kita lakukan pengujian. Nah, dari hasil pengujian nanti akan kelihatan seperti ini, bahwa ketika dia 00, ini 00, 00, hasilnya juga 000. Kemudian ketika ini 00 ya, masih sama 00, 00, hasilnya juga 00. Kemudian ini saya sudah rubah nih. Ini ada 0, ini sudah naik 1, maka sumnya dia sudah naik 1. Yang ini. Kemudian yang ini dia 11, sumnya dia jadi 0, namun carry-nya dia jadi 1. Yang ini yang terakhir ya, saya kembalikan ke 00 lagi. Seperti itu ya. Itu untuk pengujian di half adder-nya. Nanti silakan dicoba masing-masing programnya, bisa di pause kemudian diketik ulang untuk dicoba di pengujian masing-masing di rumah. Kemudian selanjutnya adalah full adder. Rangkaian full adder adalah rangkaian penjumlahan yang dapat digunakan untuk menjumlahkan bilangan binar lebih dari 1 bit. Ciri pokok dari full adder ini dibandingkan half adder terletak pada jumlah masukannya. Pada full adder terdapat tambahan masukan, yaitu nanti adalah carry in. Carry in dari hasil penjumlahan sebelumnya. Jadi ketika ada beberapa bit, bit 1 dijumlahkan dulu, nanti ada carry out-nya dimasukkan ke carry in, seperti itu. Nanti carry in dijumlahkan dengan bit 1 dan bit 2, selanjutnya menghasilkan carry in, carry out, dimasukkan lagi ke carry in selanjutnya, seperti itu. Di carry in yang paling pertama ya pasti 0 dulu, karena belum ada input dari sebelumnya. Begitu ya, itu adalah perbedaannya. Cara penjumlahannya sama seperti ini ya. Ini adalah logika penjumlahan. Untuk full adder, jadi carry pertama kali misalkan 0, ya nanti tinggal dimasukkan bit pertama dan bit pertama untuk bilangan 1 dan bilangan 2. Misalkan 1 dan 0. Dijumlahkan 0, 1 adalah 1, tambah 0 adalah 1. Kemudian carry out-nya 0, seperti itu. Kemudian misalkan bit keduanya, misalkan dia sudah punya carry 1, 1 tambah 1 tambah 1, ya 1, 1, tambah 1, 1, kemudian carry out-nya adalah 1, seperti itu. Nanti carry out ini nanti masuk lagi ke data selanjutnya, seperti itu. Nah, jika full adder dibuat dari 2 buah half adder, rangkaiannya seperti ini. Jadi di sini kita punya half adder 1, di sini ada half adder yang kedua. Carry in masuk untuk menghasilkan sum, kemudian AB masuk ke half adder dulu, kemudian outputnya masuk ke input half adder kedua, kemudian diproses lagi untuk jadi carry out, seperti itu. Nah, tabel kebenarannya sendiri untuk full adder ini karena ada 3 masukan, berarti dia nanti akan ada 8 kemungkinan ya. Jadi 2 pangkat 3 itu ada 8, berarti 000, 001, 010, 011 sampai 111 ya. Sampai
8. Carry out-nya ini 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Kemudian 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Seperti itu. Itu adalah tabel kebenaran. Kemudian jika dilakukan kepersamaan matematikanya, persamaan logikanya, kita ambil nilai yang satunya tadi ya. Yang satu untuk carry out, yang sum untuk nilai satunya kita ambil. Seperti ini. Hasilnya sum itu not A, not B, and C ya, plus not A, not B, C ya, plus A, not B, C, plus A, B, C. Kemudian ada carry-nya A, not B, C ya. Sorry, not A, B, C, kemudian diorkan dengan A, not B, C, ditambah dengan diorkan dengan A, B, not C, ditambah dengan A, B, C. Nah, ini masih terlalu panjang, nanti kita bisa sederhanakan dengan peta Carnot-nya. Kalau sum, kalau diubah dalam bentuk peta Carnot seperti ini, nah, ini bisa kita ubah seperti ini. Jadi, not A, not B, ditambah dengan diorkan dengan AB, di N-kan dengan CI, ditambah dengan not A, B, plus A, not B, not CI. Yang ini ya, not CI yang ini, ke sini. Yang ini not B, not CI yang ini ke sini. Nah, yang depan ini berarti yang not A, not B, CI-nya ke sini, yang ini AB, AB ke sini. Ini C yang sini. Jika diringkas dia menjadi A XOR B XOR C. Kemudian untuk carry out-nya, jika dibuat peta Carnot dia menghasilkan seperti ini. Kemudian ini kita biasa yang paling berdekatan kita lingkari untuk disatukan atau direduksi ya. Dia menjadi C out-nya AB or AC or AB. Seperti itu. Ini untuk carry out-nya. Nah, jika dibuat rangkaian A, B, dan C in, ini adalah rangkaian untuk sum-nya. A, B, XOR, kemudian di XOR-kan lagi dengan C in-nya. Jadi 2 kali XOR. Sementara untuk carry out-nya dia A, B, kemudian B, C ya. Sorry, A, B, kemudian AC, kemudian BC ya. BC. Kemudian dia di-OR-kan. Yang ini, rangkaian yang ini. Cukup jelas ya? Jadi, langkahnya adalah ketika kita tahu cara kerjanya, kita buat dulu tabel kebenarannya, kemudian kita cari persamaannya. Setelah kita ketemu persamaannya, kita coba sederhanakan. Kalau bisa disederhanakan. Jika tidak bisa disederhanakan lagi, ya berarti rangkaiannya segini. Semua rangkaiannya ini. Tapi kalau masih bisa disederhanakan, kemudian terakhir kita buat rangkaian digitalnya seperti ini. Nah, setelah selesai kita lakukan berubah ke rangkaian digital, kita tahu nih, sudah tahu rangkaian digitalnya, kita ubah ke pemrogramannya. Terakhir, buat program. Seperti itu. Jadi polanya selalu seperti itu untuk membuat program VADL. Nah, kalau kita sudah tahu rangkaiannya, ya terakhir kita tinggal buat programnya baru diuji. Nah, tugasnya berarti setelah tahu rangkaiannya, buat program masing-masing ya. Jadi buat program full adder, kemudian lakukan pengujian berdasarkan inputnya ya dari tabel kebenarannya tadi. Jadi pengujian berdasarkan tabel kebenarannya. Kira-kira rangkaian yang dibuat itu sudah sesuai dengan tabel kebenaran atau tidak. Kalau tidak sesuai, kira-kira apa yang jadi masalahnya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk pertemuan hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.